Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya senang sekali karena hari ini, sore ini, di tengah kita menjelang berbuka puasa bagi yang berpuasa, kita melaksanakan webinar yang sangat luar biasa dari topik, luar biasa dari pembicaranya, dan luar biasa dari sifat. Karena saya lihat sudah lebih dari 245 peserta ini. Karena artinya apa? Artinya topik yang dibawakan sore ini luar biasa, ya. Jadi bagaimana kita ingin tahu gitu langkah-langkah penyelamatan secara ekonomi gitu ya, di tengah wabah pandemik yang melanda seluruh dunia, yang meluluh lantakkan seluruh dunia gitu. Jadi terutama Indonesia sangat banyak ditunggu ya bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada pembicara Ibu Masita Kristalin PhD. Beliau inilah staf khusus Menteri Keuangan, hebat ini. Dan juga nanti kita akan mendengarkan juga ekonom kebanggaan dari STAN, Mas Sunarsip. Dan tidak kalah pentingnya kita akan juga mendengarkan bagaimana keluhan curhatan wakil dari pelaku usaha Pak Rianto Sopian. Sore Pak, ya beliau ini adalah komisaris utama Helmi, selamat sore. Sopian Hotel Group ya, yang juga kita tahu bahwa sektor perhotelan pariwisata adalah yang paling besar terdampak dari corona. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara ya STAN Research, STAN yang luar biasa, dan juga kepada para peserta yang terus bertambah ini 257, ya juga kepada moderator, kepada teman-teman yang penyelenggara ini. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Jadi selamat berseminar, selamat untuk mendengarkan paparan-paparan dari ketiga narasumber yang hebat-hebat, dan saya berharap di belakang kita ada Q&A ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Septi. Ya, oke. Terima kasih Mbak Septi, Pak Rianto, Mbak Masita, Pak Helmi, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi kalau tadi Mbak Masita banyak mengulas tentang makroekonomi, maka mungkin saya akan sedikit lebih fokus bagaimana memetakan bagaimana peta kondisi sektor mikro, terutama sektor korporasi, terutama dunia usaha. Kalau tadi Mbak Masita menyebut dunia usaha lebih banyakkan di sektor UMKM, mungkin saya akan lebih banyak mengulas bahasan-bahasan di sektor korporasi. Kenapa saya fokus ke situ? Karena bagaimanapun juga selain UMKM, perekonomian Indonesia kita juga ditopang oleh sedikit pelaku sektor korporasi, tapi kontribusinya terhadap terhadap PDB itu sangat tinggi dan termasuk kontribusinya pada sektor tenaga kerja. Jadi kita tidak bisa mengabaikan peran pelaku-pelaku dunia usaha, terutama yang menyangkut korporasi. Nah, saya coba bahas sebenarnya dunia sekarang, khususnya negara-negara berkembang, emerging market, itu tidak hanya menghadapi COVID, ya. Saya menyebut kita menghadapi 3 shock secara simultan dan secara bersamaan, dan itu mau tidak mau menyebabkan perekonomian khususnya negara berkembang mengalami apa yang disebut dengan suffer, seperti yang disampaikan oleh Mbak Masita tadi. COVID jelas mengganggu mata rantai pasokan, perdagangan, dan mobilitas yang kemudian berdampak pada aktivitas perdagangan, aktivitas sektoral, termasuk pariwisata, manufacturing terhenti. Bisa terhenti sebagian ataupun bisa terhenti seluruhnya. Tetapi dalam konteks Indonesia sebenarnya masih terdapat aktivitas ekonomi yang masih sampai hari ini masih bergerak, terutama aktivitas perekonomian di sektor di sektor pertanian, dan khususnya sektor-sektor yang banyak menjadi tumpuan perekonomian di luar Jawa, ya.
sayangnya seperti misalnya perkebunan gitu ya, perkebunan sampai hari ini mereka masih activity sampai meskipun tidak full capacity, tetapi paling tidak sampai kemudian berhenti total. Nah, sayangnya adalah meskipun mereka bisa berproduksi, mereka juga menghadapi shock kedua, yaitu shock kedua itu adalah melemahnya harga komoditas. Melemahnya harga komoditas ini terutama dimulai oleh melemahnya harga minyak. Dan biasanya kalau harga minyak itu turun, ya, kalau harga minyak itu turun, itu biasanya akan diikuti oleh penurunan harga-harga komoditas lainnya, termasuk harga komoditas pangan khususnya perkebunan. Itu jadi shock kedua. Shock ketiga adalah karena prospek ekonomi di negara-negara berkembang menghadapi shock pertama dan shock kedua. Shock pertama COVID, shock kedua adalah komoditi, kemudian muncullah semacam perilaku risk aversion, yaitu perilaku menghindari risiko. Apa itu perilaku menghindari risiko? Sebagaimana disebut tadi Mbak Masita, sebelum COVID ini betul-betul dinyatakan pandemik, terutama di bulan Desember, bulan Januari sampai Februari, sebenarnya modal portfolio itu masih banyak yang masuk ke negara-negara emerging market, terutama juga masuk ke Indonesia. Tetapi begitu dinyatakan pandemik, maka mereka tidak mau ambil risiko. Maka dia melakukan tindakan risk aversion, menarik dananya keluar dari negara-negara emerging market. Maka terjadilah capital outflow yang dalam jumlah yang masif, yang kemudian aksi dari para pemilik modal portfolio tadi memukul nilai tukar mata uang, termasuk nilai tukar mata uang rupiah kita. Jadi 3 shock inilah yang kemudian menghantam perekonomian khususnya negara-negara berkembang. Nah, sebenarnya kita sampaikan, shock pertama tadi impact-nya terhadap GDP, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini bahwa negara maju itu paling menderita ya. Negara maju itu paling menderita akibat COVID ini. Negatifnya paling tinggi ya, mulai dari Hong Kong, New Zealand, Singapura, Jepang, Australia itu paling tinggi terjadi kontraksi akibat COVID ini. Sementara negara-negara berkembang sebenarnya relatif lebih baik dibandingkan dengan negara maju ya. Hanya beberapa negara saja yang diperkirakan pertumbuhan ekonominya akan mengalami kontraksi. Indonesia sendiri diperkirakan masih positif ya, tentu dengan catatan pandemik ini tidak berkepanjangan sampai akhir tahun. Beberapa analis mengatakan kita masih positif kalau pandemik ini berhenti sampai dengan September, artinya di kuartal ketiga. Tapi lebih dari itu, kita kemungkinan bisa mengalami kontraksi atau pertumbuhan ekonomi negatif. Yang kedua adalah shock komoditi. Shock komoditi itu awalnya dimulai oleh nilai harga minyak. Ya, harga minyak kita tahu ada kesepakatan yang tidak sepakat. Ya, ada kesepakatan tetapi tidak kemudian ditaati, yaitu antara OPEC dengan negara non OPEC. OPEC menghendaki adanya cut production, ya. Kenapa? Karena memang produksi sudah melimpah, supply-nya sudah demikian besar. Ini pada saat sebelum COVID ya, sebelum besar itu sudah terjadi oversupply, ya, oversupply. Nah, tetapi negara Rusia ya dia tidak mau mengikuti keputusan OPEC, sehingga OPEC Rusia masih tetap produksi, yang kemudian itu mengganggu mengganggu posisi OPEC di sini, sehingga OPEC juga tidak mau kalau begitu, tidak mau melakukan cut production, sehingga pada kuartal ketiga kita lihat di sini produk supply-nya itu luar biasa ya, oversupply-nya itu luar biasa sekali, sampai produksinya itu sampai 16.000 barrel per day. Nah, karena oversupply, maka terjadilah pressure terhadap harga. Harga minyak turun bahkan di bawah $30 ya. Nah, ini tentu memukul perekonomian yang menggantungkan ekonominya dari minyak, terutama negara-negara Timur Tengah. Sebenarnya Indonesia juga kena, karena bagaimanapun juga kalau minyak kita itu turun, maka dari sisi penerimaan negara, khususnya dari pajak dan non pajaknya juga akan ikut turun.
pressure yang ketiga, shock yang ketiga adalah tadi volatility, kondisi keuangan karena terjadi apa namanya. Nah, ini kita bisa saksikan di sini, kita bisa lihat di sini. Sebenarnya pada saat dari Januari itu, hasil ini yang biru di bawah ini, pada Januari itu masih belum terjadi apa namanya defisit investasi portfolio di negara-negara berkembang. Tapi begitu masuk Maret, begitu masuk Februari, mulai masuk Maret, maka terjadilah apa namanya capital outflow dan terjadilah defisit portfolio investment. Padahal di tahun-tahun sebelumnya, pada bulan-bulan Januari sampai apa namanya sampai Maret ini, bahkan sampai Mei ini, biasanya itu naik terus nih, ya activity apa namanya capital portfolio nih. Tetapi karena sekarang posisinya seperti ini, di mana capital outflow lebih banyak daripada capital inflow, maka kemudian itu memukul nilai tukar kita. Nilai tukar kita paling anjlok dibandingkan dengan negara-negara apa namanya di Asia ya, khususnya termasuk dengan Malaysia, dengan Thailand, dengan Korea dan dengan China. Jadi terjadi depresiasi yang luar biasa terhadap seluruh mata uang emerging market termasuk di kita. Nah, impact-nya apa sih kalau kejadian ketiga ini terjadi secara bersimultan ini tentu seperti yang saya katakan tadi memukul perekonomian dan di tingkat mikro pasti memukul korporasi. Nah, sebenarnya negara-negara di dunia sudah ngambil respon ya terhadap apa namanya kondisi akibat pelemahan ekonomi after COVID-19 ini. Praktis dari sisi monetary policy seluruh negara-negara, seluruh bank sentral di dunia ya praktis ya terutama di emerging market itu melakukan apa namanya penurunan tingkat suku bunga acuannya. Tujuannya adalah dalam rangka bisa menjadi transmisi kepada sektor real yang kemudian nanti diadopt oleh perbankan dengan cara menurunkan tingkat suku bunga kredit atau pembiayaannya. Nah, kita lihat di sini kita juga sudah melakukan penurunan tingkat suku bunga, sekarang tinggal 4,5%, tadinya juga sempat 5%, nah sekarang total sudah turun semua. Nah, kalau kita melihat profil policy rate kita ini policy rate ini adalah bank suku bunga acuan negara-negara paling tinggi Argentina suku bunga acuan itu 38%. Bisa dibayangkan kalau suku bunga acuan itu 38%, bagaimana nanti dengan imbasnya terhadap suku bunga kredit dan seterusnya. Di kita sebenarnya masih tidak terlalu rendah, tapi juga tidak terlalu tinggi. Cukup untuk menarik investasi portfolio masuk ke Indonesia karena tingkat suku bunganya masih lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi. Suku bunga kita 4,5%, inflasi masih di sekitaran 3%. Jadi masih ada selisih real 1%-an. Nah, ini cukup menarik untuk apa namanya menjaga daya tarik pemilih investasi portfolio untuk masuk ke Indonesia. Kenapa kita Indonesia ini masih butuh investasi portfolio, padahal investasi portfolio itu gampang keluar dari negara kita. Bagaimanapun juga Indonesia situasi sekarang ini di mana utang luar negeri kita baik pemerintah maupun korporasi terutama yang meningkat cukup lumayan tinggi, maka kita butuh likuiditas dalam bentuk falas yang nantinya akan dipakai oleh pelaku-pelaku usaha, korporasi khususnya yang memiliki utang luar negeri. Tanpa falas, maka mereka tidak akan bisa bayar utang luar negeri. Kalaupun ada falas, tapi jumlahnya tidak memadai, biasanya nilainya akan mahal dan itu nanti akan makin memberatkan sektor korporasi untuk bisa bayar utang ke luar negeri. Jadi kita tetap butuh itu. Nah, fiskal dari respon fiskalnya seperti disampaikan Mbak Masinta ya. Nah, semua negara melakukan namanya program stimulus fiskal, termasuk Indonesia. Kita mengeluarkan stimulus sekitar 2,5% terhadap PDB. Ya, sebenarnya masih kecil dibandingkan dengan negara-negara lain. Tapi itulah memang kemampuan kita. Karena bagaimanapun juga kita juga harus berhitung dampaknya kalau misalnya fiskal stimulus itu dibikin terlalu besar, nanti dampaknya terhadap defisit fiskal makin besar dan itu juga akan dampak jangka panjangnya juga makin berat. Jadi kita tidak menginginkan juga defisit fiskal yang terlalu besar yang nanti akan dibiayai utang. Terlebih lagi kalau sampai kemudian dibiayai dengan mencetak uang yang sekarang sedang hangat dalam jadi pembicaraan di luar sana.
Nah, gimana sih dampaknya terhadap corporate sektor? Nah, ini saya ambil model yang dibikin oleh Standard & Poor's. Jadi ini adalah channel dari dampak COVID terhadap corporate sektor. Nah, kalau kita lihat di situ, sektor-sektor yang paling berdampak, paling punya berisiko terhadap terhadap COVID ini adalah sektor aviasi, yaitu penerbangan, sektor otomotif itu tinggi, yang high itu adalah tinggi. Kemudian sektor pariwisata, retail consumer, ini tempatnya retail dan restoran, ini tempatnya Pak Arianto Sofyan yang paling berdampak juga. Kemudian transport, termasuk infrastruktur transport juga tinggi, dan relatif lainnya adalah masih middle. Ya, tapi juga ada yang punya dampak rendah seperti packaging, karena justru pada saat pandemik seperti ini banyak aktivitas-aktivitas yang membutuhkan packaging, aktivitas-aktivitas logistik yang membutuhkan pengiriman, yang itu tentunya akan membutuhkan aktivitas packaging, dan itu risikonya risiko dari pandemik relatif rendah. Termasuk utility, ya, termasuk utility itu juga relatif rendah. Nah, seperti apa sih dampaknya yang sudah terlihat di sini? Ini saya ambil dari McKinsey. McKinsey membuat perhitungan seperti ini. Yang paling terdampak penurunannya itu terhadap return perusahaan itu adalah sektor oil and gas. Kenapa sektor oil and gas? Satu, karena dia terkena COVID itu sendiri. Kedua, karena dia kemakan oleh rendahnya harga-harga minyak. Ya, jadi dia paling terbanyak. Tapi begitu kita bicara besaran magnitud angkanya, paling besar memang di sektor perbankan, terutama akibat kredit bermasalahnya, non-performing loan-nya. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Kalau percentage penurunan kinerja itu di sektor perbankan, tetapi kalau values-nya itu nanti kemungkinan besar akan banyak dialami oleh sektor perbankan. Sehingga memang tidak keliru kalau kemudian pemerintah, baik pemerintah dengan KSSK itu melakukan semacam kebijakan pencegahan terhadap sektor keuangan. Nah, ini dampaknya. Ini adalah rencana dari Standard & Poor's. Standard & Poor's itu adalah lembaga pemeringkat kredit, pemeringkat surat utang yang diterbitkan oleh korporat dan pemerintahan di suatu negara. Kita bisa lihat di sini, ini adalah perkembangan percentage kenaikan emiten atau perusahaan-perusahaan yang diperkirakan akan mengalami downgrade, ya, diperkirakan akan mengalami downgrade ratingnya, peringkatnya, bisa dari triple B menjadi triple B minus atau mungkin di bawahnya dan seterusnya. Bisa tadinya triple A menjadi double A atau dan seterusnya, atau bisa aja statusnya sekarang masih triple B plus, tapi kemudian outlook-nya dia menjadi negatif karena memang bias-nya dia kemungkinan besar akan turun kinerjanya. Kita bisa lihat di sini hampir seluruh sektor banyak yang nanti akan mengalami penurunan grounded peringkat surat utangnya. Yang kemudian, nah kita bisa lihat di sini bagaimana sih risiko-risiko yang dihadapi oleh korporat. Risiko utama yang dihadapi oleh korporat saat ini adalah cash flow. Ya, kita bisa lihat di sini yang gelap-gelap ini, yang itu adalah kalau di Indonesia ini cash flow, ya, kebanyakan di cash flow. Cash flow ini adalah terkait dengan kemampuan mereka memenuhi kebutuhan, memenuhi kewajiban jangka pendeknya, baik untuk kepentingan activity production, working capital, ataupun untuk membayar utang yang jatuh tempo. Dari total utang korporasi kita sekitar 24%, utang luar negeri ini, ya, sekitar 20% itu utang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Jadi ini adalah gambaran bagaimana sektor korporasi kita itu menghadapi tantangan yang cukup berat tahun ini. Nah, ini adalah sektor-sektor yang tadi sampai dampaknya, sektor-sektor ekonomi, korporasi yang nanti akan terpengaruh terhadap COVID-19 ini tadi yang saya sampaikan. Nah, ini adalah peta, ya, default risk atau kemungkinan probability perusahaan-perusahaan mengalami default. Kita bisa saksikan di sini tingkat risk default-nya itu bagi Indonesia makin naik nih. Ya, di kuartal 1 4,87%, kemudian naik lagi 5,24%, kemudian di kuartal ketiga nanti naik lagi 5%, dan nanti akan mulai melandai dengan catatan, dengan asumsi bahwa COVID juga akan ikut melandai
maka nanti selanjutnya risiko default-nya juga akan ikut turun. Jadi betapa pentingnya pengendalian penyelesaian penanganan COVID-19 ini terhadap prospek dari kinerja korporasi khususnya di sektor keuangan. Nah, bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Nah, di Indonesia perlu diketahui bahwa seperti yang disampaikan tadi oleh Mbak Masita, bahwa krisis kita kali ini itu berbeda dengan krisis tahun 97. Ya, krisis saat ini itu lebih banyakkan, ini saya kutip dari Bank BCA ya, ini lebih banyakkan dimulai karena aktivitas supply dan demand yang mentok, yang kemudian nanti akan karena kalau tidak ditangani maka akan bisa berdampak pada terjadinya financial stock. Yang paling banyak adalah private sector. Ini berbeda dengan 97, 98. 97, 98 itu paling kena itu adalah perbankan. Kemudian 98, 2008 juga ke perbankan juga. Tetapi di kita sekarang ini adalah corporate private ya. Private sector ini terutama adalah corporate non-sektor keuangan. Jadi selain pemerintah atau otoritas keuangan itu memberikan perhatian yang cukup ya, yang kuat terhadap sektor keuangan, ada baiknya juga pemerintah juga memberikan perhatian yang cukup terhadap private sektor, korporat, khususnya non keuangan, karena mereka yang paling berdampak saat ini. Nah, ini seperti ini. Ini BUMN, ya. Ini adalah data dari Standard & Poor's juga. Kita bisa lihat di sini rasio utang korporasi makin naik, ya. Mungkin karena kemarin, ya karena selama 5 tahun terakhir kemarin. Pemerintah melalui inisiatif pemerintah BUMN kita banyak main di infrastruktur yang harusnya tahun ini mulai komersialisasi, tetapi karena COVID menghentikan semuanya. Padahal komersialisasi itu penting supaya mereka punya pendapatan dan pendapatan itu bisa menjadi sumber cash flow buat membayar utang-utang mereka jatuh tempo. Tetapi pada saat mendak mau komersialisasi, sekarang terjadilah COVID. Tidak hanya COVID, juga terjadi shock dalam bentuk yang lain seperti yang saya sebutkan simultaneous shock tadi. Nah, kita bisa lihat di situ. Jadi sekarang ini liquidity yang sangat dibutuhkan oleh sektor korporasi. Nah, izin Pak Sunarsip 1 menit lagi, Pak. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi karena kemampuan pemerintah juga menurun ya, maka pemerintah juga menurun. Tentu tidak banyak dana yang bisa dialokasikan untuk menopang sektor korporasi, maka rencana pemerintah melakukan penyelamatan sektor koperasi juga terbatas. Sehingga akibatnya apa? Risikonya adalah BUMN kita beberapa di antaranya akan mengalami adjustment terhadap rating mereka. Seperti Jasa Marga, tadinya BB positif negatif, sekarang kemungkinan sekarang ratingnya menjadi turun, double B minus. Pelindo juga begitu, Pelindo 2, Pelindo 3 juga begitu. Yang tidak berubah itu adalah PLN, Pertamina, dan PGN, karena biasanya 3 perusahaan ini ratingnya dia akan mengikut sovereign rating pemerintah. Jadi kalau pemerintahnya belum turun, mereka juga nggak turun. Nah, bank, seperti yang saya sampaikan tadi, bank ini karena magnitudenya besar, maka begitu dia terkena suffer seperti sekarang, dia ratingnya juga turun. Ya. Dia ratingnya tidak turun, tetapi outlook-nya dari stable menjadi negatif. Ya, outlook-nya dari stable menjadi negatif. Dan bank ini paling banyak nanti akan terpengaruh oleh lingkungan ekonomi, volatilitas nilai tukar rupiah, dan non-performing loan. 3 faktor inilah yang nanti akan menjadi jaminan apakah rating atau peringkat utang yang surat utang yang diterbitkan oleh bank-bank ini akan membaik atau makin memburuk. Kira-kira itu ya dampak dari kira-kira analisa dari dampak COVID, dampak turunnya harga komoditi, dan dampak adanya financial shock yang dalam bentuk penurunan nilai tukar. Nanti tentu rekomendasi yang bisa saya usulkan nanti lewat Q&A aja. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu kalau buat analisa ada unik sekarang, ada yang menarik memang. Jadi kalau sektor ekonomi itu kan kalau kita bagi, ada 18 sektor ekonomi. Kita bagi menjadi 3, primary, secondary, dan tersier. Ya. Primary, kalau kita bicara pangsanya makin turun. Karena pertumbuhannya juga turun sekarang ini. Terutama setelah boom
booming komoditi selesai sejak 2012. Secondary juga menurun. Secondary itu diisi oleh sektor manufacturing dan konstruksi. Nah, kalau primary tadi diisi sektor pertanian dan mining, pertambangan. Sekarang ini sektor sektor industri itu kontribusinya terhadap BDP tidak lebih dari 20%. Padahal kita pernah mencapai puncak di tahun 90-an, itu saya lupa angkanya. Justru malah di saat krisis 97-98 kalau nggak salah itu share terhadap BDP-nya itu mencapai 30%. Dan sekarang turun menjadi tinggal di bawah 20%. Nah, sektor tersier naik sekarang ini. Karena memang pertumbuhannya sesuai tadi Ibu Masita itu di atas rata-rata. Rata-rata pertumbuhannya di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi PDB kita nasional. Minimal itu tumbuhnya itu rata-rata di atas 6%. Seiring dengan itu maka kontribusi terhadap PDB-nya juga meningkat. Hanya sayangnya memang sektor ini kalau di-compare dengan sektor sekunder terkait dengan ketenagakerjaan, kontribusinya lebih rendah. Sehingga memang untuk saat ini belum bisa diandalkan. Bahkan kalau di era digitalisasi ini justru kalau kita lihat malah mendisruption lapangan kerja, karena tadinya bisa diabsorb oleh sektor manufacturing yang banyak menggunakan tenaga kerja manusia, sekarang pakai digital dan itu banyak mengurangi tenaga kerja sebenarnya. Tapi di sisi lain membuka peluang, hanya persaingannya menjadi makin ketat sekarang ini. Jadi memang pendekatan ke depan mau nggak mau memang kita harus banyak main di sektor sektor digital, terutama di sektor tersier. Tadi Ibu sebut dari sektor logistik. Sebenarnya sektor logistik yang paling mendominasi sekarang. Ekonomi digital biasanya membutuhkan dukungan logistik dan transportasi dan teknologi tentunya. Jadi saya sepakat bahwa ke depan memang kita harus mengarah ke sana. Cuman sequencing-nya harus harus mengikuti kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kita. Tidak bisa kita misalnya lompat sekarang industri 4.0 gitu, tidak bisa langsung melompat ke sana. Kita harus sequencing-nya harus bertahap sesuai dengan kapasitas sumber daya manusia kita. Nah, terkait dengan tadi pertanyaan Ibu tadi terkait dengan kapan ini PSBB atau lockdown ini diakhiri, saya tidak punya kapasitas menjawab ya. Saya kan nggak ngerti nggak ngerti tentang kesehatan dan sejenisnya gitu ya. Cuman kalau saya punya harapan jangan sampai lockdown atau PSBB ini lebih dari triwulan ketiga. Jangan sampai ya. Karena dampaknya terhadap perekonomian akan sangat dahsyat. Banyak analis memperkirakan kalau sampai lebih dari triwulan ketiga itu dampaknya terhadap PDB bisa negatif, kontraksi pertumbuhan ekonominya. Sekarang kita asumsikan DKI selesai nanti di kuartal kedua, ya DKI selesai dan sekitarnya kuartal ketiga. Tetapi dari daerah lain, kalau kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi sekarang ini, kondisinya agak mengkhawatirkan. Sekarang ini kantor saya, selain di Jakarta, saya juga berkantor di Surabaya. Nah, sekarang saya nggak bisa berkantor di Jakarta. Nah, kalau Jakarta selesai, saya belum tentu bisa ngantor di Surabaya. Kenapa? Karena di Surabaya sekarang lagi puncak-puncaknya sekarang ini. Jadi kalau kita tidak, makanya saya memang sering mengajak kepada pemerintah, kepada seluruh masyarakat, ini konsistensi kebijakan PSBB itu harus betul-betul dijaga. Setiap pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah harus satu kata bagaimana penanganan COVID-19 ini bisa diatasi segera. Kalau tidak, kita akan berlarut-larut. Dan biasanya kan kalau ini selesai, kemudian siapa yang bisa mencegah? Kalau Jakarta selesai, kemudian daerah yang lain belum. Kemudian orang luar datang ke Jakarta, masuk lagi ke Jakarta, kan sampai kapan itu bisa berakhir? Jadi saya harapkan memang kita sangat-sangat berharap bahwa pandemik ini bisa selesai paling lama di kuartal ketiga.
ya penanganannya kontrak kerja, sehingga kita bisa buka aktivitas ekonomi, sehingga nanti kita bisa mencegah terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi kita secara masif. Saya kira itu penjelasan saya. Terima kasih. Tentang herd immunity saya tidak tahu apakah pemerintah menerapkan herd immunity atau tidak. Sampai hari ini tidak ada statement resmi tentang itu. Yaitu analisa-analisa orang aja yang menyatakan karena ada istilah pelonggaran kemudian ditafsirkan menjadi herd immunity, itu saya tidak mengerti juga sih, saya nggak ngerti. Cuman memang gini, intinya begini, kalau pandemik ini tetap terjadi, maka investor asing pasti dia tidak akan cepat masuk ke negara emerging market. Negara emerging market itu mata uangnya di seluruh dunia itu paling vulnerable, paling fragil ya, dibanding dengan even sekarang dolar juga melemah terhadap sejumlah mata uang. Tetapi orang lebih safe nyimpen dolar dibandingkan safe nyimpen rupiah sekarang. Kalau misalnya dalam kondisi pandemik seperti itu. Sekarang banyak sekarang juga melakukan diversifikasi portfolio investasi, tidak hanya di mata uang tetapi juga di komoditi, terutama di logam mulia, emas dan seterusnya. Maka kita bisa saksikan dalam beberapa bulan terakhir ini harga emas juga mengalami kenaikan. Karena sekarang orang lagi cari di tempat yang aman terkait dengan stabilitas nilai kekayaan mereka sekarang ini pasca mereka tidak punya kesempatan lagi menaruh duitnya di emerging market. Jadi saya nggak bisa kebayang kalau misalnya COVID ini masih terus terjadi sampai dengan akhir September, dampaknya nanti terhadap nilai tukar kita akan makin melemah. Cuman memang gini, saya tuh selalu sering mengatakan kepada Bank Sentral, Bank Indonesia, sekarang ini saya terus terang tidak terlalu sepakat dengan upaya Bank Sentral yang akan kalau misalnya terus-menerus menurunkan tingkat suku bunga acuan. Sekarang ini kalau tingkat suku bunga acuan itu diturunkan, harapannya adalah nanti menjadi transmisi channel ke sektor yield melalui kredit perbankan. Pertanyaannya adalah, apakah memang ada dalam situasi sekarang ini dunia usaha melakukan ekspansi? Rasanya tidak. Rasanya kecil sekali dunia usaha melakukan ekspansi. Usaha-usaha baru mungkin muncul, terutama dengan usaha-usaha yang berbasis digital tadi mungkin akan terjadi, tetapi untuk korporasi rasanya tidak. Sehingga tujuan untuk menjadi transmisi di sektor real melalui penurunan tingkat suku bunga acuan itu menjadi tidak berhasil. Di sisi lain, kita membutuhkan nilai tukar yang stabil dan relatifly menguat dibandingkan dengan posisi sekarang. Nah, salah satu daya tarik agar nilai tukar kita itu menguat, dan salah satu daya tarik agar nilai tukar menguat itu kan kalau ada investor portfolio masuk ke Indonesia. Semakin menambah pasokan US dollar dan makin banyak dolar masuk ke Indonesia untuk berinvestasi di dalam surat-surat berharga yang diterbitkan di dalam negeri. Dan itu salah satunya adalah kalau mereka akan masuk kalau nilai suku bunganya kita akan lebih menarik. Nah, jadi saran saya memang jangan terlalu agresif kepada Bank Sentral untuk menurunkan suku bunga. Acuan ya, suku bunga acuan, bukan suku bunga perbankan loh ya, beda nih. Suku bunga acuan sama suku bunga perbankan itu beda. Suku bunga acuan yang saya maksud. Meskipun sebenarnya salah satu tujuan kebijakan suku bunga acuan itu juga untuk mendorong terjadinya perubahan di suku bunga perbankan, baik dana maupun pinjaman. Nah, kenapa saya rasa tidak nggak perlu agresif? Karena kita masih membutuhkan liquidity, sehingga supaya nilai tukar kita tidak mengalami penurunan terlalu drastis seperti beberapa minggu yang lalu, beberapa sebulan yang lalu ya, sampai kemudian nembus hampir 16.500. Itu kita tidak inginkan. Karena apa? Karena memang bunga waktu itu udah COVID, udah dari capital outflow, tapi Bank Sentral justru malah menurunkan suku bunga acuannya. Saya kira itu tidak, mudah-mudahan nanti tidak seperti itu lagi terjadi. Kira-kira gitu. Jadi intinya jangan sampai COVID ini berlama-lama supaya nilai tukar kita kembali menguat. Saya kira gitu. Terima kasih.
Ini data ya. Ini peta, ini profil pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 2020 kemarin yang baru saja diumumkan oleh BPS, di mana kita tumbuh hanya sekitar 2,97% kalau saya tidak salah ya. Nah, apa sih artinya angka ini? Ini artinya angka, kalau kita perhatikan, angka pertumbuhan di daerah apa yang paling terdampak itu adalah daerah Bali. Lalu ya 0,9% pertumbuhannya, itu pusatnya pariwisata. Kemudian yang kedua adalah paling kena dampak itu adalah di Papua Maluku. Ini juga kena juga, karena ini aktivitas pertambangan paling banyak di sini ya, Freeport ya, tambangan mineral. Yang ketiga adalah sektor di Kalimantan. Ini pusatnya batu bara dan sebagian sawit. Tetapi kalau kita lihat di sini, di Sumatera pertumbuhannya masih lebih bagus dibandingkan dengan daerah-daerah yang saya sebutkan tadi. Masih 3,25%. Sulawesi juga masih 3,8%, tertinggi dibandingkan dengan yang lain-lain. Di Jawa itu masih 3,42%. Lebih tinggi, walaupun sebenarnya di Jawa itu biasanya rata-rata 5%-an, tapi sudah terdampak ya, sudah terdampak. Artinya dampaknya relatif lebih rendah dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Nah, apa artinya di sini? Daerah itu kan biasanya mencerminkan pertumbuhan ekonomi, daerah itu kan biasanya mencerminkan sektornya. Di Sumatera itu yang survive, yang penopang utama Sumatera itu adalah perkebunan. Perkebunan sebenarnya di luar faktor harga, aktivitas produksinya masih tetap jalan. Ya, di luar faktor harga ya, di luar faktor harga itu sebenarnya aktivitas produksinya masih jalan. Dan itu bisa kelihatan dari angka ekspor kita kemarin. Angka ekspor kita kemarin itu dari Januari sampai April itu masih neraca perdagangan kita masih surplus dan ekspornya juga masih tumbuh, walaupun pertumbuhannya hanya sekitar 3%-an. Dan itu kalau kita telusuri datanya adalah mayoritas ekspor tersebut adalah di sektor perkebunan, sawit dan lain-lain. Jadi, nah kenapa itu masih bisa survive? Ya pertama kita lihat profil dari sektor perkebunan. Sektor perkebunan kita itu sawit ya, mayoritas ekspornya kita itu ke India dan Cina. Batu bara juga begitu. Nah, ada kemungkinan Cina itu akan membuka lockdown-nya dalam waktu dekat ini, dan beberapa sudah dimulai. Aktivitas industri di Cina itu sekarang sudah mulai tinggi, sudah sekitar 80%-nya dibandingkan dengan angka periode pada bulan Januari, sebelum aktivitas lockdown dimulai di China. Ya, kemudian, jadi apa artinya gitu? Kalau gitu, ada peluang bagi ekspor komoditi kita untuk kembali naik nanti di bulan-bulan berikutnya. Jadi kuncinya adalah saya mengharap kalau daerah-daerah ini bisa menjaga atau mencegah terjadinya impact penularan COVID-19 dari Jawa, maka aktivitas di luar Jawa itu bisa akan kembali bisa tetap beraktivitas tanpa ada gangguan, tanpa ada yang berarti, dan bisa memanfaatkan momentum recovery perekonomian ekonomi di negara-negara tujuan ekspor kita, seperti Cina dan seperti India, karena India sendiri juga sudah mulai membuka lockdown-nya. Jadi, nah, cuman di Jawa ini agak merisaukan, ya, karena Jawa ini sebenarnya dampak COVID-nya belum selesai ini sebenarnya. Dampaknya loh ya, bukan COVID-nya, tapi dampaknya. Dampak COVID ini belum selesai, karena aktivitas social distancing, aktivitas industri manufacturing yang berhenti itu belum selesai sekarang ini. Jadi itu kenapa dalam situasi seperti ini sebenarnya kita punya peluang untuk tidak sampai terjadi kontraksi selama 2020 sepanjang seperti yang saya katakan tadi, COVID bisa selesai di kuartal ketiga. Yang kedua, penyebaran COVID tidak sampai kemudian merambah ke luar Jawa dalam jumlah yang masif. Nah, makanya
ini kuncinya. Karena apa? Karena di sektor di luar Jawa, khususnya Sumatera dan Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi, itu punya peluang untuk melakukan aktivitas di sektor primary, ya pertambangan dan pertanian, untuk dalam rangka memanfaatkan momentum dibukanya kembali aktivitas ekonomi di sejumlah negara tujuan ekspor kita. Jadi kira-kira gitu kalau kita bicara ke depan ya, terkait dengan peluang sektor-sektor apa yang masih prospek di masa pandemi COVID ini. Terima kasih. Pertama, inflasi itu tidak hanya dari kalau inflasi karena harga minyak, harga BBM itu disebut administered price ya. Dalam hal ini pemerintah cukup berhasil menjaga administered price sehingga tidak melonjak meskipun di tengah pandemi COVID ya. Jadi termasuk juga upaya-upaya bank sentral yang mengelola jumlah uang beredar juga cukup berhasil sehingga dari sisi inflasi bisa dikendalikan. Cuman kita harus waspada nih, karena kan kemarin di kuartal pertama aktivitas di pangan kan belum terdampak oleh COVID ya. Aktivitas di sektor pertanian masih normal ya. Tetapi kita melihat sekarang ini ada gejala PSBB yang lebih ketat di daerah-daerah, terutama di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, dan sebagian di Jawa, terutama juga Jawa Barat juga. Dan ini yang saya khawatirkan adalah kalau kita tidak bisa mengendalikan inflasi di pangan, terutama, ini saya khawatir nanti di bulan-bulan berikutnya inflasi akan menghit dan kemungkinan dan bisa berdampak nanti bisa inflasi di atas target kita plus minus 3,5% sekitar itu. Jadi kuncinya memang nanti di pengendalian di sektor pangan, ya, terutama di kebutuhan pokok. Nah, terkait dengan harga minyak, apakah harga minyak ini justru kalau di banyak negara penurunan harga minyak mentah ini direspon dengan penurunan harga BBM. Tetapi tidak bisa serta-merta kita melakukan penurunan harga BBM seperti yang terjadi di beberapa negara kita, misalnya di Singapura, Malaysia, Thailand. Singapura dan Malaysia. Karena minyak ini, terutama di Pertamina ya, kan harga minyak turun, itu memang akan menguntungkan dari sisi midstream, dan khususnya di kilang ya. Harga minyak turun, maka biaya produksi kilang menjadi lebih rendah. Tapi kita harus ingat bahwa misalnya di Pertamina itu juga punya bisnis hulu. Bisnis hulunya itu sebagian biaya produksi untuk mengangkat minyak mentah dari bumi, itu sekarang posisinya lebih mahal biaya produksinya dibandingkan dengan harga minyak mentahnya. Nah, saya punya datanya, tapi saya nggak bisa sampaikan di sini. Saya kebetulan pernah 4 tahun di Pertamina, jadi sedikit banyak ngerti bisnis modelnya Pertamina. Nah, jadi mengapa? Jadi mau nggak mau, Pertamina memang tidak bisa serta-merta menurunkan harga BBM-nya. Kenapa? Karena memang biaya produksi minyaknya itu sekarang menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan harga minyak sendiri. Sehingga apa? Aktivitas eksplorasi juga tidak dilakukan. Rugi dong mengeksplorasi minyak mentah dalam posisi biaya produksinya lebih tinggi dibandingkan dengan harga dibandingkan dengan harga minyaknya, rugi Pertaminanya. Maka sebagian sekarang ini Pertamina juga mengurangi produksinya. Lalu di sisi lain, pandemik ini kan juga mengurangi demand BBM sebenarnya. Sekarang aktivitas kita kan banyak yang dilakukan di rumah, sehingga kita tidak banyak mengeluarkan ongkos bensin dan seterusnya. Sehingga demand di sektor hilirnya juga turun. Sehingga nanti pendapatannya Pertamina juga turun. Nah, sekarang ini Pertamina memang apa yang dilakukan oleh Pertamina dengan memanfaatkan dengan kondisi harga minyak turun ini, memaksimalkan seoptimal mungkin kapasitas kilang mereka bekerja, tapi tidak bisa serta-merta mereka memaksimalkan kapasitas produksi sampai dengan kapasitas maksimal.
Karena apa? Permintaannya juga turun. Nah, yang banyak dilakukan sekarang ini Pertamina misalnya adalah membeli minyak dari luar negeri, mumpung harganya rendah. Dengan cara Pertamina menyewa tangki-tangki penyimpanan minyak dan seterusnya di berbagai negara, termasuk di dalam negeri. Nah, cuman memang jadi disinilah kemudian biaya muncul tambahan, sehingga Pertamina tidak bisa serta-merta sekarang ini menurunkan harga BBM-nya karena tadi itu demand BBM juga turun, kemudian biaya untuk memanfaatkan muncul biaya tambahan penyimpanan terkait minyak mentah yang dibeli. Dan sisi lain sekarang kalau minyak mentah itu dibeli kan pasti pakai US dollar. Likuiditas Pertamina kan juga nggak begitu bisa banyak bisa mengcover seluruh kebutuhan impor untuk terkait dengan dolar yang dia miliki. Jadi saya bisa mengerti kenapa sampai hari ini Pertamina atau pemerintah belum menurunkan atau Pertamina belum menurunkan harga BBM-nya dibanding dengan negara-negara tetangga kita seperti Malaysia atau negara-negara tetangga lainnya. Terima kasih Pak Sunarsip. Mungkin itu tanya jawab yang terakhir. Sesi tanya jawab sudah berakhir. Kami atas nama Ikanastan mengucapkan terima kasih kepada para panelis, kepada para narasumber, Ibu Masyita Kristalin, terima kasih Ibu, kepada Bapak Sunarsip dan juga Bapak Rianto Sofyan, terima kasih banyak. Ya, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada para audiens yang telah begitu antusias mengikuti webinar pada sore hari ini. Akhir kata, saya Safety, pamit undur diri. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.